kepada umatnya. Kenapa yang harus dihormati itu ibu, ibu baru bapak? Banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa ibu duluan, bapak belakangan? Ini ada satu rahasia. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah dijelaskan, ternyata ada berlipat-lipat perjuangan seorang ibu, berlipat-lipat pengorbanan seorang ibu yang tak akan mampu dilakukan oleh seorang bapak. Betul nggak? Saya kemarin ditanya, Ustadz, kenapa itu kalau orang selamatan ngisiin rumah pakai selamatan segala? Kenapa? Enggak ada itu keterangan-keterangan hadisnya Quran yang nerangin selamatan. Ini biasanya kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Indonesia itu sekarang sudah mulai galau ini. Itu ada pelopor Wahabi Salafi namanya Piranda. Dulu di Mekah itu ada Said Al-Maliki. Said Al-Maliki itu adalah, kemarin saya bertemu dengan guru saya, beliau pernah berbincang-bincang dengan Said Al-Maliki di Makkatul Mukarramah dengan Mbah Mun Maimun Jubair. Bagaimana ternyata kelompok-kelompok Wahabi yang muncul hari ini itu semua keluar dari negara Arab Saudi. Makanya kalau bapak ibu ke Mekah sana, nggak mungkin ngedengar ada marhaba, nggak mungkin. Nggak mungkin si Paul Kulub ada di sana, nggak mungkin. Iya, kan harus naik kapal dulu. Dan ketika di sana tuh di Mekah, ketika ba'da sholat itu tidak ada yang wiridan, nggak ada. Nggak ada yang astagfirullah, astagfirullah, nggak ada. Nggak ada yang subhanallah, subhanallah, nggak ada. Yang ada ini hanya di Indonesia. Bahkan Said Al-Maliki bilang, tidak ada satu negara di dunia manapun yang melahirkan aulia-aulia Allah, yang melahirkan ulama-ulama besar, terkecuali siapa? Dia adalah ulama-ulama yang hadir di negara Indonesia. Itu hebatnya Indonesia. Itu Al-Maliki. Kenapa? Karena Said Al-Maliki ini bertentangan dengan Raja Arab Saudi pada waktu itu. Makanya lihat bagaimana perkembangan para aulia-aulia Allah. Dari mulai Sunan Bonang dan lain sebagainya, subhanallah, luar biasa. Bagaimana mereka memperjuangkan Islam di Indonesia. Ternyata Indonesia ini adalah negara pilihan, dan bahkan pernah dan sering saya katakan, ketika bangsa Indonesia ini akan merdeka, ada seorang Habib di sana bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kalau seandainya nanti Indonesia ini merdeka, maka kibarkan sang saka merah putih. Inilah hebatnya Indonesia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini berarti adalah sebuah perjalanan yang mengingatkan kita. Timbul pertanyaan yang saya sampaikan tadi, kenapa ibu lebih dihormati? Berbakti kepada seorang ibu, kenapa dia ada di puncak atas ketimbang kita berbakti kepada bapak? Karena banyak perjuangan-perjuangan ibu yang bisa dilakukan oleh ibu tetapi tidak bisa dilakukan oleh bapak. Contoh, ngidam. Sampai hari ini saya berharap ketika istri saya ngidam, saya bilang begini, mah jangan kamu atau yang muntah. Siapa? Bapak kamu aja yang muntah, begitu saya bilang. Saya pengennya mertua saya yang wawe gitu, yang bini saya repot saya, Pak. Ternyata itu nggak terjadi. Itu kenapa kok? Timbul pertanyaan sampai hari ini dokter manapun nggak bisa, Pak. Nggak bisa menganalisa kenapa ketika perempuan itu ngidam selalu pengen sesuatu yang tidak diinginkan. Ini kan bingung. Ternyata di sana hasil riset ulama-ulama, hasil riset orang-orang tua, kenapa perempuan bisa ngidam tengah malam pengen makan mangga dan lain sebagainya. Ternyata itu rasa yang dibawa oleh siapa? Oleh janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Tuh, bayangin. Nih, ini kan yang hadir pada malam hari ini, yang gini-gini nih, ini kan sebabnya siapa? Sebab ada bapak kita, emak kita. Itu sebab. Kalau sesuatu yang Allah inginkan jadi, itu akan jadi. Sesuatu yang tidak masuk akal oleh kita, tapi Allah menginginkan jadi, jadi. Nih bocah nih. Ini kan bocah ada bapak ada emaknya, betul nggak? Itu sebab akibat. Sebab bapaknya sama emaknya, akibatnya bocah lahir, kan begitu berarti.
Itu Allah mau jadi. Lihat, seandainya tidak ada bapak, seandainya tidak ada emak, tetapi Allah mau jadi. Contohnya apa? Nabi Adam. Nabi Adam bapak kagak, emak kagak. Allah mau jadi. Ada lagi siapa? Siti Maryam. Emak ada, bapak orang. Allah mau jadi. Betul nggak? Siti Maryam kan gak ada suaminya. Allah mau jadi. Tapi sayang, di kita ini banyak perempuan yang ikutin Siti Maryam. Iya, betul nggak? Bapak emak ada, bapak orang gitu. Jadi gitu. Nah, ini berarti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada dalam kandungan seorang ibu, dari mulai 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Ternyata begitu diselidiki, kenapa ibu kita pengen sesuatu, tengah malam pengen sesuatu, kenapa? Ternyata itu rasa yang dibawa oleh janin, sehingga timbul ibu yang berbicara menginginkan sesuatu, padahal yang menginginkan itu adalah janin, rasa janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Rasa, makanya rasa gitu. Rasa akan bertemu dengan rasa, ruh akan bertemu dengan ruh, fisik akan bertemu dengan fisik. Itu siapa yang ngobrol samping itu? Pak, diam Pak. Ya. Seperti gini. Kenapa ketika kita ngisiin rumah kok pakai selamatan? Ini kan ada pertanyaan perlu jawaban. Kenapa? Ternyata ketika kita ngisiin rumah itu ada selamatan. Subhanallah, luar biasa. Ada yang disebut zikir alam. Apa itu zikir alam? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir alam. Ternyata betul Pak. Yang kita pakai ngebangun rumah bata terbuat dari tanah. Kusen-kusen yang ada di rumah kita ternyata tumbuhnya dia di atas tanah. Orang yang menebang pohon yang besar tanpa dia punya niat yang baik, tanpa dia punya tujuan, itu hukumnya berdosa. Kenapa? Karena dia menghentikan tasbih pohon yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti diselamatin? Ternyata tembok akan merekam apa yang dilakukan oleh tuan rumah. Kusen pintu akan merekam apa yang dilakukan oleh tuan rumah. Ternyata itu nanti jadi rekaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah diselamatin, bacakan zikir, bacakan yasin, bacakan tasbih. Semua itu nanti akan merekam apa yang dilakukan oleh tuan rumah. Sehingga Nabi katakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu sebenarnya. Paham? Besok kalau ada yang nanya ngapain selamatan baik, gitu. Rumah pakai selamatin, itu jawabannya. Pasir dari tanah yang kita ambil, dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pakai tembok dia. Nanti akan menuntut kepada orang yang tinggal di rumah itu, kalau rumah itu tidak pernah dipakai sholat, rumah itu tidak pernah dipakai berzikir, rumah tidak pernah pakai bertasbih, nanti di hadapan Allah semuanya akan menuntut kepada isi rumah itu. Ini jawabannya. Paham ya Pak ya? Paham ya? Jadi kalau rumah diisiin, kita selamatin bacain yasin. Subhanallah, kita baca yasin, direkam oleh kusen pintu, direkam oleh temboknya, direkam oleh ubin-ubinnya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Itu merekam. Jadi bukan dianggap cuma selamatan doang, ternyata itu jawabannya. Tiang-tiang akan merekam, pasir akan merekam, semen akan merekam, ubin akan merekam, semuanya, genteng pun akan merekam, semua akan merekam apa yang dilakukan oleh tuan rumahnya. Yang saya katakan tadi, sampai Rasul mengatakan rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena seisi rumah itu penghuninya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Jelas. Kalau kita mau jujur sampai hari ini pun, kenapa orang mesti baca solawat? Kenapa?
Karena nasi yang kita makan sampai hari ini pun itu dari tetesan keringat nurnya Muhammad yang jatuh ke bumi, tumbuh pohon padi. Mas nasi padinya dimasak, jadi dia nasi. Maka nasi yang kita makan ternyata itu dari nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bilang apa kita? Datang Wahabi nggak boleh baca sholawat, bid'ah. Pala lu peang bid'ah, benar nggak? Nggak boleh pakai jikir, nggak ada sholawat Nabi. Bahkan jelas Pak, dia kan nggak pakai tuh kalau orang meninggal ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, 15 hari. Itu ada hadisnya. Kenapa? Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ketika orang Islam itu meninggal dunia, ketika orang mukmin itu meninggal dunia, maka yaftiruna sab'an, dia akan mendapatkan fitnah kubur selama 7 hari. Dia dikicik oleh malaikat. Apa tugas orang yang hidup? Tugas orang yang hidup bersodakoh dan mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu tugasnya. Bohong kata dia, nggak percaya. Suruh mampus aja dia duluan. Ya enggak? Kita bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe, lu bangun lagi dah. Begitu. Ini kan ada hadis yang menerangkan seperti itu. 7 hari ada hadisnya. 3 hari, 7 hari, sampai 15 hari, sampai 15 hari, 40 hari, sampai 1000 hari, sampai haul. Itu ada keterangan. Al-Hawi lil Fatawi, beliau menerangkan bagaimana perjalanan ketika orang sudah meninggal dunia. Subhanallah, luar biasa. Ternyata sodako yang kita berikan pun ada manfaat yang luar biasa ketika orang meninggal dunia. Nih, di lor. Ngamplopin orang nyolatin itu udah diilangin Pak. Sampai ujung sono. Sampai Amsar, sampai kemarin. Tahu fatwa siapa itu? Gak boleh katanya orang yang meninggal, orang nyolatin pakai amplopin. Itu kan sodako. Kalau tuan rumahnya mau sedekah, siapa yang larang? Silahkan. Betul nggak? Terus ini yang kedua nih, ketika ada orang meninggal dunia, imam bilang ya masyarul jamaah, kaifa tashaluna hadza janazah khair. Bagaimana yang Anda saksikan yang mayat ini baik? Baik jawaban kita. Kenapa? Kita mendoakan kepada orang yang telah mendahului kita. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ini dihilangin ya begitu. Dikit-dikit kita dihilangin Pak nih sekarang. Entah itu dari mana. Kenapa? Ini karena banyak-banyak yang tampil ini yang nggak tahu dasar ilmunya. Akhirnya apa? Dihilangkan tuh ngamplopin sholat jenazah. Betul nggak? Waktu saya pesantren dulu di Kulon nih, beras tinggal setengah liter. Semua sekobong tuh rata-rata. Ada 50 orang santri. Ada tinggal serau begini. Ngomong, beras tuh masih ada. Tinggal dikit, belum ada. Sama segini. Ngomong tuh, siapa yang mati ntar? Begitu ada yang mati, innalillahi apa dia bilang? Alhamdulillah, tepuk tangan di santri. Alhamdulillah ada yang matiin begitu. Begitu beres dia sholat jenazah, dia amplopin, dilihat alhamdulillah nyambung umur. Diisi, dilihat amplopnya 25.000. Wah, bisa kebeli beras sama ikan segala macam. Berarti saya masih bisa bertahan di pesantren. Ngomongnya satu lagi, besok siapa lagi yang mati ya? Begitu. Ternyata itu sodakoh yang luar biasa. Andai kata orang yang meninggal ini, dia mampu mengeluarkan sodakoh untuk orang yang menyolatkan jenazah, silahkan. Tidak mampu, jangan dipaksakan. Tak ada unsur paksaan di situ. Larangan pun tidak ada di situ. Pernah Rasul mengatakan, isna'u, bukankanlah oleh kamu ini makanan li ali Ja'far, untuk keluarga Ja'far. Tapi berikutnya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab bahkan mengatakan, silahkan bila mampu berikan sodakoh kepada orang-orang yang datang ke rumah. Dimakan itu makanan di situ, maka akan menjadikan pahala yang besar. Tidak memberatkan kepada si mayit. Biasanya kalau orang meninggal dunia, tetangga banyak yang membantu ke rumah tersebut. Ini ada keterangannya. Kita ini gegabah sekarang ini. Bikin fatwa yang baru, dihilangkan ini. Akhirnya masyarakat bingung. Kayak kemarin saya ngaji. Jemaah banyak yang bertanya, Ustadz, saya nanya sama kiai nih, dokter nih. Dokter pangkatnya. Kalau kita menyolatkan jenazah, imamnya bilang, ya ma'syarul jamaah, kaifa tashhaduna hadhil janazah khair. Itu kata dia, ngapain kita bilang khair? Kita kan nggak tahu juntrungan hidupnya. Apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat? Kalau dia masih nama KTP-nya Islam, doain sama kita. Kita kan sering baca, Allahumma gfir li ummati Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin,
Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Itu kan doain kita. Sesama Islam, ini saudara kita. Enggak terasa Pak. Kalau kita ketemu sama teman kita, kawan-kawan kita pun ucapin salam kayak enggan banget. Betul nggak? Woi, what? Kata woi. Mana bro? Tenang guys. Iya. Yeah. Macam-macam sekarang. Coba, assalamualaikum warahmatullah. Enak nggak? Dijawab oleh kawan kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berjabat tangan. Ketika jabat tangan kita dengan kawan kita belum terlepas, di situ malaikat beristighfar kepada Allah agar dosa dua orang yang bersalaman diampuni oleh Allah selama tangan ini belum terlepas. Ini kan luar biasa. Betul nggak? Kita assalamualaikum disingkat aja udah Pak sekarang. Assalamualaikum. Iya kan? Ayo coba cek undang nih, ada pengajian nih. Mual di assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab sama tuan rumah, lam. Betul nggak? Ini kan kadang-kadang salah kita juga ya ibu nih. Suaminya habis ngaji pulang ke rumah, udah bener ngucapinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lari ke depan. Begitu, but haram jadah. Gua kira siapa? Begitu. Padahal itu bener salamnya. Itu assalamualaikum warahmatullahi, itu kan doa isinya. Yang pertama assalamualaikum, Allah memberikan keselamatan, semoga Allah memberikan keselamatan. Warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, keberkahan. 3 poin ketika kita mengucapkan itu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan di antara kita yang bersalaman. Subhanallah, luar biasa. Tapi kita anggap itu norak buat kita. Iya enggak? Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan. 3 poin. Pertama, kita didoain selamat. Kedua, kita didoain dapat rahmat. Yang ketiga, didoain kita dapat keberkahan dari Allah. 3 poin ternyata itu gak terasa oleh kita. Belum lama BPIP mau ganti itu assalamualaikum warahmatullah dengan apa? Salam Pancasila. Daglog gitu. Daglog, bener kan? Kalau itu mau diganti, dari awal harus diganti. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah? Ya Adam, idhab, berangkat ente Adam, tengok sebelah kananmu, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Allah? Ini adalah tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika. Ini adalah penghormatan engkau dan penghormatan anak turunan engkau nanti sampai yaumil kiamah. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit-dikit diilangin. Harusnya assalamualaikum dipotong likum, ya enggak? Waalaikumsalam, lam. Lama-lama habis. Hilang semua. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita sekalian, jaga iman kita baik-baik. Berdoa kita kepada Allah agar jangan sampai Islam kita ini terputus, iman kita terputus. Karena kalau itu sudah putus, na'udzubillah min dzalik, akankah kita diselamatkan oleh Allah dari kehidupan dunia menuju akhirat kelak nanti? Tidak. Kenapa? Kalau itu semuanya terputus. Oleh karena itu, yang punya guru datengin gurunya. Banyak belajar dari sekarang. Belajar nggak pernah mengenal batas waktu. Ini sekarang Pak, Bapak nih, saya ngeluh sekarang nih. Ini gara-gara corona nih apanya? Daring sekarang belajarnya. Anak belajar di rumah. Iya betul nggak? Itu kalau saya pulang PR udah numpuk segini. Mana belum bayaran juga, bayaran kudu bayaran Pak. Sekolah kagak, bayaran jalan, betul nggak? Begitu kuota kudu ngebeli. Mampus kita ini. Allah karim. Itu yang saya bingung, pelajaran SD susahnya minta ampun. SD pelajarannya anak SMA selalu ngisi, nggak bisa dia. Ini pelajaran boro-boro dia bisa ngisi, ngebaca aja masih diejak. Ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya daglok ini Pak. Terus terang baik, kasih pelajaran tentang bab ini, Masya Allah. Boro-boro dia bisa ngisi. Emak bapaknya setengah modal ujungnya mengisi di rumah. PR numpuk, belum mikirin bayarannya, belum mikirin kuotanya.
Masya Allah, usaha macet sekarang, betul nggak? Untung Allah mah adil, diadakan cupang ya. Ya cupang sekarang cek tuh koinnya bagus ya. Dani cupang, luar biasa ini. Bang Endang sapu-sapu. Yang Endang sapu-sapu gak mahal sekarang mah. Apa sih orang laku sekarang mah semua gak laku. Ya. Ini kan kehebatan Allah, adil Allah. Cuman perjalanan roda-roda kehidupan manusianya ini yang gak beres sekarang ini. Kejahatan di mana-mana sekarang muncul, betul gak? Kenapa? Karena sulit ekonomi. Satu senjata kita adalah banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keberkahan dan kemakmuran buat kita semua. Doa terus kita panjatkan kepada Allah. Ini sekarang Masya Allah lebih. Sekolah yang seperti ini, pelajaran seperti ini, begini dan begini dan begini, ini menyusahkan kita semua. Allah karim. Ya. Terus lagi untungnya di TV itu ada film Ikatan Cinta tuh. Jadi ibu-ibu jadi kehibur ya enggak? Yang saya bingung itu ibu-ibu selamatan kemarin, ada tumpeng depannya, ada buhur segala macam. Saya tanya, Bu ngapain? Selamatan kenapa? Si Ani udah cerai sama si Al, begitu. Ini kan macam-macam sekarang. Allah karim. Ya. Kita doakan nih Bang Icek nih biar berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini mengingatkan kita ketika kita ada dalam kandungan ibu-ibu kita semua, itu perjuangan yang sangat luar biasa dari ibu ngidamin kita. Ya Allah, nggak bisa kita bayangkan. Emak saya sering cerita waktu emak ngidamin